Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan melanjutkan uji kompetensi 2 ya. Saya masih di kimia kelas 10 semester 2. Kalian bisa buka bukunya di Intan Pariwara. Kita belajar bersama ya. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1, larutan asam nitrat yaitu HNO3 ya. Kalau asam nitrat HNO3 menghantarkan arus listrik karena gini ya. Kalau suatu larutan elektrolit dia bisa menghantarkan listrik itu kenapa? Karena terion di dalam larutannya. Terion menjadi ion-ionnya. Nah, begitu ya guys. Coba poin A, terdapat molekul, bukan molekul ya, tetapi ion. Terdapat ion H+ dan NO3- yang bergerak bebas. Nah, ini jawabannya. Mempunyai derajat ionisasi. Nah, ini salah. HNO3 itu adalah asam kuat ya, maka dia alofanya 1. Kalau ini itu menandakan dia elektrolit lemah. Salah ya. Terdapat ion H+ dan molekul, bukan molekul ya. Dia terionisasi sempurna karena HNO3 itu adalah asam kuat, elektrolit kuat. Oke, paham ya? Saya lanjut ke soal nomor 2. Larutan AlOH3. Nah ini AlOH3 itu basa lemah. Menyala lampu redup. Nah ini ya, redup. Karena basa lemah, maka nyalanya redup, maka dia menandakan elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu alfanya kurang dari 1. Nah, tetapi lebih besar dari 0. Misalnya ya, harusnya kayak gini guys. Alfanya kurang dari 1 tapi lebih besar dari 0. Terionisasi sebagian, maka ionisasinya adalah AlOH3 terion menjadi Al3+ dan 3OH-. Dan kemungkinan masih ada yang dalam bentuk AlOH3 ya. Jadi yang lebih tepat ini, karena terionisasi sebagian. Jadi tidak terion sempurna gitu ya. Yang terion sempurna itu contohnya HNO3 karena dia adalah elektrolit kuat atau elektrolit kuat. Paham ya guys? Paham ya? Terion menjadi Al3+, 3OH-, dan masih sebagian ada yang dalam bentuk molekulnya. Oke. Perhatikan beberapa senyawa berikut, pasangan senyawa yang seluruhnya terurai. Kalau seluruhnya terurai, maka kita pilih yang elektrolit kuat ya. Elektrolit kuat itu ada apa aja? Asam kuat, basa kuat, dan garam. Gitu ya guys. Nah, oke. C2H5OH ini adalah etanol. Etanol itu adalah alkohol. Alkohol itu adalah non-elektrolit. Berarti yang ada poin satunya salah ya. Salah. Kita lihat di yang paling bawah. BeOH2, dia adalah basa lemah. Kalau basa lemah, maka tidak terurai seluruhnya karena alofanya kurang dari 1. Berarti yang ada poin 5-nya salah. Ya wis ya, gitu aja. Jawabannya adalah 2 dan 4 ya. Dua-duanya itu adalah garam. Oke, next kita masuk ke soal nomor 4. Senyawa X saat dilarutkan dalam air akan terurai sebagian menjadi ion-ionnya. Sedangkan sebagian lainnya masih dalam bentuk molekul. Ciri-ciri larutan yang terbentuk dari senyawa X adalah ya, kalau terionisasi sebagian itu artinya punyanya elektrolit lemah, begitu ya. Sekarang kita akan mencari ciri-ciri elektrolit lemah. Apakah alofanya 0 sampai 1? Betul ya, lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Udah, jawabannya A teman. Merupakan penghantar listrik yang buruk. Kalau yang buruk yang non-elektrolit ya, lebih tepatnya ya. Tidak menghasilkan gelembung. Ya, ada yang menghasilkan gelembung tidak menyala. Ada yang tidak menghasilkan gelembung tapi lampunya menyala. Jadi ini tidak selamanya tidak menghasilkan gelembung. Ada yang bisa menghasilkan gelembung. Ya, menghasilkan nyala lampu terang. Nah, ini punyanya elektrolit kuat. Kita kan sedang mencari elektrolit lemah. Menghasilkan nyala lampu yang sama dengan CaCl2. CaCl2 ini adalah garam. Garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam kuat, maka dia adalah elektrolit kuat ya.
Sedangkan yang dituju mintanya elektrolit lemah. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Nomor 5, padatan natrium hidroksida kita punya NaOH. Padatannya itu tidak bisa menghantarkan listrik. Ya, tidak bisa menghantarkan listrik ya. Kenapa Mbak tulis lagi? Oke, nggak apa-apa. Dia bisa menghantarkan listrik. Tetapi dalam larutannya dapat menghantarkan listrik. Oke, misalkan saya larutkan dalam air. Setelah dilarutkan dalam air, kok dia bisa menghantarkan? Itu kenapa? Gitu ya. Ingat, NaOH ini adalah suatu senyawa elektrolit kuat ya, yang terbentuk dari logam dan non-logam. Ya, ini berarti ikatan ion. Sebenarnya tuh baik ikatan ion, baik ikatan kovalen dalam bentuk padatannya itu tidak bisa menghantarkan listrik. Ya. Kenapa? Karena dalam bentuk padatan itu tidak ada ion yang bergerak bebas. Nah, setelah dilarutkan, kenapa bisa? Karena jawabannya E, ion Na+ dan ion OH- yang bergerak bebas dalam larutan ya. Jadi adanya pergerakan ion-ion bebas dalam larutan tersebut. Paham ya guys? Jadi kalau NaOH itu jika dilarutkan itu akan berion menjadi Na+ dan OH-. Lah ion-ion inilah yang bergerak bebas dalam larutan sehingga bisa menghantarkan listrik ya. Poin ke-6 langsung. Ini soal HOTS, ya, coba kita lihat ya. Pernyataan yang benar mengenai elektrolisis larutan HBr. Wow, ini materi kelas 12 ya Dek ya. Anak kelas 12 yang masih belajar nengok ke kelas 10 ini pasti udah tahu. Elektrolisis, kalian bisa tanya nih kakak kelas, atau kalian misalkan punya kakak kelas, bukan kakak kelas ya, kakak kandung yang udah kelas 12 boleh tanya nih, pasti bisa kakak kalian. Ada HCl ya dalam bentuk larutan, terion menjadi H+ dan Cl-. Begitu. Bukan HCl, sayang, HBr. Oh my god, maaf ya, maaf. HBr. Ya, begini. Pernyataan yang benar mengenai elektrolisis. HBr terionisasi sebagian dalam larutannya, tidak, dia adalah asam kuat ya. Kalau kalian ingin tahu asam kuat asam kuat itu siapa saja, kalian bisa lihat ke UK 1 ya. Saya sudah sebutkan siapa saja yang asam kuat. B. Elektron dalam larutan mengalir dari katode ke anode. Ya, dalam elektrolisis, elektron itu selalu mengalir dari anoda ke katoda. Ini hafalan ya guys. Salah. Ion-ion H+ bergerak ke katoda. Oke, saya akan tuliskan ada katoda, anoda. Katoda itu bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Ya, jadi nanti H+ itu akan berlari ke katoda, yang negatif itu akan bereaksi di anoda, begitu. Ya, ion H+ bergerak ke katoda, betul, untuk menangkap elektron. Jadi reaksinya kayak gini guys. Sekalian belajar ya, nggak apa-apa ya. H+ itu akan menghasilkan H2. Ya, kita masukkan sini 2H+, ini plus 2E. Nah, begini guys. Reaksinya itu adalah suatu reaksi reduksi. Di dalam katode itu reduksi, di dalam anoda itu oksidasi. Ya. Ion-ion H+ bergerak ke katode untuk menangkap elektron, betul banget. Elektronnya ditangkap sebanyak 2 elektron. Ya, jawabannya adalah poin C. Coba poin D ya. Ion Dr- bergerak ke anoda, betul. Dr- nanti reaksinya kayak gini guys. Dr- menjadi Br2. Sini 2, sini kita tambah 2E. Begitu reaksinya. Mengalami reaksi reduksi. Tidak, di dalam anoda itu mengalami oksidasi. Salah. Ion H+ bergerak ke katoda, betul. Dan mengalami reaksi oksidasi, salah. Harusnya reaksinya adalah reduksi. Nanti kalian akan belajar redoks di materi setelah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ini seharusnya belum keluar sih di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jawabannya C ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Apa ini? Soal HOTS lagi nih guys.
Pernyataan yang tepat mengenai larutan tersebut. Diketahui 3 jenis larutan beserta spesinya. Kita lihat ya, untuk poin X, nah ini semuanya artinya tuh cara membacanya ini kan terlepas ya antara merah dengan biru. Itu artinya terion sempurna nih X. Terion sempurna. Ya, jadi terion semua. Lalu kita lihat pada tabung Y, ada yang masih dalam bentuk molekul. Nah, maksudnya kayak gitu guys. Ada yang sudah terion, masih dalam bentuk molekul, maka ini adalah terion sebagian. Atau dia elektrolit lemah, gitu ya. Nah, poin Z, ini semuanya masih dalam bentuk molekul, tidak ada yang terion. Maka ini non-elektrolit, tidak terion. Begitu guys, ada gambaran ya. Pernyataan yang tepat mengenai larutan tersebut. Apakah Y elektrolit kuat? Salah ya, harusnya yang elektrolit kuat itu adalah X. Poin B, apakah Z dapat menyalakan lampu? Dia non-elektrolit, maka lampunya mati. X mempunyai derajat ionisasi 0-1, salah, X adalah elektrolit kuat, maka alfanya 1. Z dapat menghasilkan gelembung, Z itu adalah non-elektrolit, maka tidak bisa menghasilkan gelembung. Daya hantar listrik larutan X lebih kuat daripada Y, betul sekali. Ya, nomor 8. Persamaan ionisasi senyawa elektrolit dalam air berikut yang benar adalah ya CH3COOH ini kan dia elektrolit lemah ya, dia ada asam asetan, maka dia itu asam lemah. Kalau asam lemah itu terionisasi sebagian, lambangnya itu bukan tanda penuh kayak gitu ya. Tapi kalau elektrolit lemah sebagian tuh tandanya kayak gini guys, bolak-balik ya, maka ini salah. Kita cek CaOH2, dia adalah golongan 2. Maka dia basa kuat ya. Kalau terionisasi itu wajib sempurna, maka ini lambangnya harusnya tanda penuh ke kanan ya, tidak bolak-balik. NaH4OH ini adalah basa lemah, amonium hidroksida, dia elektrolit lemah, harusnya tandanya tuh seperti ini. Kalau lemah salah, harusnya bolak-balik yo. Untuk HClO4 ini adalah asam perklorat, dia adalah asam kuat, harusnya tanda panahnya tuh 1, kayak gini, shoot kayak gitu. HI asam iodida itu adalah asam kuat, betul, tanda panahnya langsung kayak gini ya. Jawabannya adalah E. Jadi kalau dia elektrolit lemah, itu terionisasinya sebagian, lambangnya kayak gini. Kalau elektrolit kuat, terionisasi sempurna. Kayak gini guys. Paham ya guys? Ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Anissa ingin menguji pengaruh jumlah ion terhadap kekuatan daya hantar listrik larutan. Di laboratorium tersedia beberapa larutan berikut. Berdasarkan larutan yang tersedia, pasangan larutan yang harus diuji Anissa ditunjukkan oleh angka. Anissa kan ingin menguji pengaruh jumlah ion ya. Maka saya akan cari yang ionnya berbeda. Nah ini contoh ya, KCl itu kan ionnya 2 karena terion menjadi K+ dan Cl-. Cl-nya 1, K-nya 1. Ini berarti 2 ion. Nah ini KCl ini juga 2 ion. Nah MgCl2 itu adalah 3 ion. Dari mana mbak? Dari kayak gini guys, Mg2+, 2Cl-. Atau Mg-nya 1, Cl-nya 2 kayak gitu. Nah kalau ingin menguji pengaruh jumlah ion, maka kalian carilah yang ionnya berbeda, tetapi konsentrasinya sama, kayak gitu. Berarti si Nisa ini bisa pakai uji 1 dan 3. Konsentrasinya sama, tetapi jumlah ionnya berbeda. Atau boleh juga menguji menggunakan 2 dan 4 ya. Konsentrasinya sama, tetapi ionnya berbeda. Boleh banget ya. Jadi yang diuji itu bisa pasangan 1 dan 3 atau 2 dan 4. Ya, mana yang ada? Nah ini, berarti jawabannya adalah poin D. Paham ya guys? Kita masuk ke soal nomor 10, ini soal HOTS lagi. Coba saya lihat, pada uji daya hantar listrik, pernyataan yang benar mengenai elektrolisis larutan CuCl2 lah ini ya guys. Ini harusnya materi kelas 12, gak apa-apa ya, kayak gini guys.
CuCl2 terion menjadi apa? Kalian perhatikan saja ya, tapi harus dicermati. Cu2 plus dan 2Cl min. Nah, nanti yang ke katode itu adalah si Cu-nya. Reaksinya gimana, Mbak? Reaksinya mengalami reaksi reduksi. Ya, hafalkan CRAW. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Ya, karena reduksi maka Cu2 plus turun biloxnya menjadi Cu. Nah, ini reduksi oksidasi juga ketemunya nanti di setelah bab ini ya, kalian masuk ke redox. Oke, semangat, nggak apa-apa, yuk. Ini ditambah 2E. Inilah reaksi pada katode. Reaksi pada anode adalah Cl-. 2Cl- menjadi Cl2 ya. Kita tambah sini 2E. Ini reaksi pada anode. Oke, sekarang kita lihat manakah pernyataan yang benar. Cu2 plus bergerak ke arah anode. Salah, harusnya ke katoda. Cu2 plus bergerak ke arah katoda. Betul. Cu2 plus melepas elektron. Salah, elektronnya di kiri itu menangkap ya. Harusnya menangkap. Cl- menangkap elektron. Ya, Cl- ini itu harusnya melepas elektron. Kalau di kanan tuh melepas. Ya, berarti jawaban yang tepat itu adalah B ya. Oke, terima kasih perhatiannya teman-temanku semuanya. Semoga bermanfaat. Kalian semuanya paham ya guys. Semangat, semangat, semangat. Simak kembali video bagian berikut lainnya. Assalamualaikum.